Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Febrina Azra dengan NIM A1C122069, mata kuliah Agama 2, dosen pengampu Bapak Muhammad Sobri SPDI MPD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2022, kelas reguler C. Pada video kali ini saya akan menjawab UTS Agama 2 semester 2. Simak video berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Jawabannya, integrasi iman, ilmu, dan amal adalah suatu hubungan penyesuaian antara iman, ilmu, dan amal. Iman adalah bagian terpenting dalam kehidupan dan kesadaran beragama. Iman itu terkait erat dengan amal, sebab iman itu sifatnya abstrak, dan hal ini perlu direalisasikan dalam amal praktis agar iman itu dapat bernilai dan bermanfaat. Dengan kata lain, iman itu merupakan tuntutan langsung dari amal spiritual, antara iman dan amal ditengahi oleh ilmu. Sehingga ilmu menjadi kesadaran sentral, sehingga amal sebagai perwujudan iman belum bisa terlaksana dengan baik apabila tidak didasarkan oleh ilmu. Jadi hubungan antara iman, ilmu, dan amal ini saling berkaitan. Iman adalah dasar untuk amal dan ilmu, sedangkan amal adalah perbuatan atau hasil untuk merealisasikan iman, serta ilmu adalah landasan untuk merealisasikan iman dalam bentuk amal. Jika tidak adanya iman, maka ilmu tidak akan digunakan dengan baik dan tidak akan menghasilkan amal. Jika tidak adanya ilmu, maka tidak ada juga iman dan amal, karena iman dan amal harus didasari atau dilandasi dengan ilmu. Serta tidak adanya amal, maka sia-sialah iman dan ilmu seseorang. Oleh karena itu, iman, ilmu, dan amal perlu selaras dan saling seimbang agar mendapatkan hasil maksimal dari iman, ilmu, dan amal yang dimiliki seseorang. Yang kedua, jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Jawabannya, hubungan Islam dan budaya sangat erat sekali. Dalam Islam, budaya mendapat tempat istimewa sama halnya dengan bangsa dan agama lain. Kebudayaan Islam yaitu kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Tidak mengherankan bahwa sepanjang sejarah Islam, orang dengan mudah dapat mengidentifikasi ragam budaya dalam masyarakat Islam di berbagai belahan dunia. Agama Islam mempengaruhi kebudayaan dalam bentuknya, dan kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama, serta kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Misalnya, dapat dilihat kebudayaan-kebudayaan Islam yang sering sekali kita jumpai tidak terlepas dari syariat Islam. Contohnya yang sering kita jumpai di masyarakat Indonesia, yaitu kebudayaan Islam dapat dilihat dengan mudah dari cara berpakaian, memakai peci hitam, cara bergaul, dan seni Islam misalnya kaligrafi. Islam tertinggal dalam teknologi dikarenakan ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, banyak umat Islam yang meninggalkan pesan-pesan yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Akibatnya, ketidakyakinan umat Islam terhadap janji-janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, umat Islam menjadi bangsa yang banyak tertinggal, bahkan dalam hal teknologi. Yang kedua, banyak umat Islam yang terlibat konflik internal oleh sesamanya, yaitu konflik politik dan konflik ideologis, sehingga hal tersebut menyebabkan umat Islam tertinggal dalam hal teknologi. Yang ketiga, umat Islam belum mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan zamannya. Akibatnya, ekonomi kedodoran, pendidikan belum
berkualitas, persenjataannya kalah, dan demikian pula berbagai aspek lainnya seperti teknologi. Yang ketiga, jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat atau masyarakat madani. Jawabannya, konsep Islam dalam kesejahteraan umat atau masyarakat madani adalah agama yang dapat menumbuhkan hal-hal yang baik untuk mensejahterakan umat. Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat atau masyarakat madani didasarkan dengan syariat Islam yang baik dan benar. Dengan begitu, kesejahteraan umat dapat berjalan dengan baik pula. Dengan adanya Islam, banyak sekali umat yang sejahtera. Dapat dilihat dari sebelum adanya Islam, banyak sekali pertentangan, peperangan, pertikaian, bahkan pembunuhan yang terjadi. Dengan adanya Islam yang membawakan ajaran yang baik dan benar sesuai dengan syariat serta mengajarkan bagaimana hidup rukun sesama manusia, masalah-masalah tadi pun dapat hilang dan menimbulkan kesejahteraan umat yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, menurut Anda sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Jawabannya, menurut saya, Islam sudah sejalan dengan kebangsaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, yang mana di dalam sila Pancasila memuat aturan untuk kesejahteraan masyarakat, yang mana aturan tersebut tidak menyimpang dari syariat dan ajaran Islam. Walaupun di Indonesia masih banyak masyarakat yang menyimpang dari Pancasila dan syariat Islam, seperti masih ada korupsi, pembunuhan, dan pertikaian. Namun hal itu akan bisa diperbaiki untuk kedepannya dengan berlandasan Pancasila dan syariat Islam. Yang kelima, jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Jawabannya, menurut saya, pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya agar dia mengetahui dasar sebuah agama yang dianut, serta perintah dan larangan di dalam agama yang dianutnya. Dengan seorang muslim mempelajari agamanya akan membantu dalam menjadi manusia yang bermoral dan berintegritas, sehingga seorang muslim memiliki moral yang baik karena sesuai dengan agama yang dianutnya, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendapat pahala dan hidup yang tenang di dunia dan di akhirat. Sekian jawaban UTS dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesalahan dan kekhilafan itu berasal dari diri saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.